Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dwi Astuti, mahasiswa Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana asuhan keperawatan anak yang mengalami retardasi mental. Pertama, saya akan menjelaskan konsep teori retardasi mental terlebih dahulu. Pengertian: retardasi mental adalah tingkat fungsi intelektual yang secara signifikan berada di bawah rata-rata, sebagaimana diukur oleh tes inteligensi yang dilaksanakan secara individual. Istilah lain dari retardasi mental yang sering digunakan di Indonesia yaitu tunagrahita. Tuna berarti merugi, sedangkan grahita berarti pikiran. Selanjutnya, klasifikasi dari retardasi mental. Pertama, retardasi mental ringan. Retardasi mental ringan disebut juga moron atau debil. Menurut Binet, kelompok ini memiliki IQ antara 68 sampai 52. Mereka masih dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Dengan bimbingan dan pendidikan yang baik, anak terbelakang mental ringan pada saatnya akan dapat memperoleh penghasilan untuk dirinya sendiri. Kedua, retardasi mental sedang. Anak retardasi mental sedang disebut juga imbisil. Kelompok ini memiliki IQ 51-36 pada skala Binet. Anak retardasi mental sedang sangat sulit bahkan tidak dapat belajar secara akademik seperti belajar menulis, membaca, dan berhitung walaupun mereka masih dapat menulis secara sosial, misalnya menulis namanya sendiri, alamat rumahnya, dan lain-lain. Ketiga, retardasi mental berat. Kelompok anak retardasi mental berat sering juga disebut idiot. Retardasi mental berat atau severs memiliki IQ antara 32-20 menurut skala Binet dan antara 39-25 menurut skala Wechsler. Karakteristik anak dengan retardasi mental. Pertama, pada umumnya anak dengan gangguan perkembangan mempunyai pola perkembangan perilaku yang tidak sesuai. Kedua, anak dengan gangguan perkembangan mempunyai kelainan perilaku maladaptif yang berkaitan dengan sifat agresif secara verbal atau fisik. 3. Masalah yang berkaitan dengan kesehatan khusus seperti terhambatnya perkembangan gerak, tingkat pertumbuhan yang tidak normal, kecacatan sensori, khususnya pada persepsi penglihatan dan pendengaran sering tampak pada anak dengan gangguan perkembangan. Dalam aspek keterampilan sosial, anak dengan gangguan perkembangan umumnya tidak mempunyai kemampuan sosial, antara lain suka menghindar dari keramaian, ketergantungan hidup pada keluarga. Yang terakhir, anak dengan gangguan perkembangan mempunyai keterlambatan pada berbagai tingkat dalam pemahaman dan penggunaan bahasa, serta masalah dalam bahasa dapat mempengaruhi perkembangan kemandirian dan dapat menetap hingga pada usia dewasa. Tanda dan gejala. 1. Lamban dalam mempelajari hal baru. 2. Kesulitan dalam menggeneralisasi dan mempelajari hal-hal yang baru. 3. Kemampuan bicaranya sangat kurang bagi anak retardasi mental berat. 4. Cacat fisik dan perkembangan gerak. 5. Kurang dalam kemampuan menolong diri sendiri. 6. Tingkah laku dan interaksi yang tidak lazim. Dan yang terakhir, tingkah laku kurang wajar yang terus-menerus. Kemudian, konsep asuhan keperawatan pada anak dengan retardasi mental. Pertama, ada pengkajian. Pada pengkajian yang harus diperiksakan adalah riwayat kesehatan yang terdiri dari riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, riwayat kesehatan keluarga. Kemudian ada pemeriksaan fisik yang terdiri dari kepala, mata, hidung, mulut, gigi gerigi, telinga, muka, leher, tangan, dada dan abdomen, serta kaki. Diagnosa keperawatan yang dapat diangkat pada kasus retardasi mental pada anak adalah 1. Gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan kelainan fungsi kognitif. 2. Gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan kelainan fungsi kognitif. Dan yang terakhir, resiko cedera berhubungan dengan perilaku agresif, ketidakseimbangan mobilitas fisik. Intervensi keperawatan. Untuk diagnosa tumbuh kembang berdasarkan kelainan fungsi kognitif, SLKI yang dapat diambil adalah status perkembangan dengan level-level. Pada level 1 menurun, level 2 cukup menurun, level 3 sedang, level 4 cukup meningkat, serta level 5 meningkat. Sedangkan psiki yang dapat diambil adalah peningkatan perkembangan titik 2 anak. Kemudian untuk gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan kelainan fungsi kognitif,
SLKI yang dapat diambil adalah komunikasi verbal. Dengan level 1 menurun, level 2 cukup menurun, level 3 sedang, level 4 cukup menurun, level 4 cukup meningkat, level 5 meningkat, dan psiki yang dapat diambil adalah mendengar aktif. Yang terakhir, diagnosa risiko cedera berhubungan dengan perilaku agresif, ketidakseimbangan mobilitas fisik. SLKI yang dapat diambil adalah tingkat cedera, dan psiki yang dapat diambil manajemen lingkungan. 2. Keselamatan. Sekian penjelasan saya mengenai asuhan keperawatan anak dengan retardasi mental. Saya harap Anda dapat mengerti dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.